Kasus pembunuhan Brigadir Yosua, terdakwa Irfan Widianto akan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sidang kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022. Terdakwa Irfan Widianto akan mendengarkan keterangan para saksi yang juga merupakan terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan ini. Merujuk pada persidangan sebelumnya, sidang akan mendengarkan keterangan dari saksi mahkota yakni Ferdy Sambo. Dan kita akan langsung saja menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Nanda, selamat pagi. Apakah hari ini Ferdy Sambo terkonfirmasi akan hadir untuk menjadi saksi mahkota bagi terdakwa Irfan Widianto? Selamat pagi Timothy dan juga saudara. Untuk terdakwa Ferdy Sambo untuk melanjutkan sidang lanjutan dari kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pada hari ini sudah terkonfirmasi hadir, bahwa tadi sekitar 8:15 waktu Indonesia Barat Ferdy Sambo dan juga untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini guna melakukan sidang lanjutan dari perkara obstruction of justice. Jika kita melihat tadi sudah disampaikan oleh Timothy, saudara, terkait untuk agenda hari ini memang yakni dengan terdakwa Irfan Widianto, yang dimana JPU ini menghadirkan sebanyak 4 saksi mahkota selain dari Ferdy Sambo, yakni nanti akan ada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman yang akan memberikan kesaksiannya di muka persidangan pada pagi hari ini. Dan terkait nanti untuk agendanya memang kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa untuk agenda pada persidangan hari ini dipercepat begitu, di mana lebih dulu digelar pada, jika kita melihat dari persidangan kemarin, untuk persidangan ini digelar pada 9:30 waktu Indonesia Barat, namun untuk hari ini rencananya akan digelar 30 menit lebih cepat, yakni nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan agenda hari ini memang kita akan mendengar begitu penuturan dari para saksi mahkota ini terhadap terdakwa dari Irfan Widianto. Jika kita bisa mengulik sedikit dan mengulas sebenarnya bagaimana hasil atau pemaparan yang sudah diberikan begitu dari para saksi-saksi ini, salah satunya yakni Hendra Kurniawan pada pemaparannya di persidangan 6 Desember lalu dengan terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ketika Hendra Kurniawan ini menjadi saksi mahkota, ia mengungkapkan kekecewaannya begitu terhadap apa yang sudah ia alami saat ini terkait dengan perintah yang diberikan pada saat itu, yakni atasannya Ferdy Sambo yang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri, yang dimana selain dari Hendra Kurniawan juga Arif Rahman yang pada saat itu menjadi saksi mahkota dari terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati juga mengungkapkan kekecewaannya, di mana pada persidangan lalu ini menjadi momen yang sangat emosional untuk para saksi mahkota, yang dimana Hendra Kurniawan dan juga Arif Rahman sendiri juga tak kuasa begitu menahan air mata, yang mengungkapkan bahwa ia hanya bekerja dan mengikuti perintah yang disampaikan oleh Ferdy Sambo selaku atasannya, yang dimana pada saat itu ia menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Kemudian jika kita melihat dari hasil persidangan kemarin dari terdakwa Irfan Widianto, yang dimana ia menjadi saksi mahkota dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, memang kita mendengar dan juga mengetahui dari penuturan Irfan Widianto ini, ia tidak langsung begitu mendapat perintah dari Ferdy Sambo. Namun dari informasi yang disampaikan oleh Irfan Widianto, ia mendapatkan perintah dari Agus Nurpatria. Namun dalam penuturan tersebut, Agus Nurpatria itu membantah bahwa ia tidak meminta Irfan Widianto ini untuk melenyapkan atau mengamankan barang bukti atau menghilangkan CCTV atau DVR CCTV begitu. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Agus, malah justru ia meminta untuk Irfan Widianto ini mengamankan DVR CCTV namun tidak menghilangkannya. Yang kemudian dari hal-hal tersebut terkuak di fakta persidangan, dan tentunya hari ini kita akan mendengar sebenarnya bagaimana untuk keterkaitan antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya pada saat di hari itu pada tanggal 9 Juli dari kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Tentunya kita akan mengetahui nanti di muka persidangan pada pukul 9 nanti, Timothy. Baik, terima kasih Nanda melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampaknya memang sidang akan dimulai lebih awal. Tadi seperti laporan yang kita dengarkan pada pukul 9 rencananya sidang ini akan sudah diawali.
30 menit lebih cepat dibandingkan dengan sidang yang berlangsung mulai 9.30 kemarin. Dan mungkin salah satu alasannya karena sidang dilangsungkan pada hari Jumat dan kita tahu bahwa tentu akan ada jeda untuk ibadah pada hari Jumat ini. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara langsung